sholat tarawih di bulan Ramadan. Sholat tarawih ini pada dasarnya adalah satu sholat seperti sholat-sholat yang lain, yaitu sholat lail, bisa dikerjakan di awal malam setelah sholat isya atau bisa dikerjakan di akhir malam. Adapun di akhir malam itu lebih utama. Jadi menunaikan ibadah sholat tarawih di akhir malam itu lebih utama. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menunaikan sholat tarawih di akhir malam. Namun karena kemudian pada masa kekhalifahan dirasa berat bagi umat, maka sebagian umat melaksanakan selepas isya, dan itu kemudian dikerjakan oleh kita umat Islam di negeri kita, itu melaksanakannya selepas sholat isya. Dan ini boleh, sebagaimana kita boleh qiyamul lail sebelum waktu akhir atau di awal waktu. Dan ini keutamanya sangat banyak. Salah satunya adalah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menunaikan qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu kalau kita menunaikan ibadah sholat lail di bulan Ramadan atau yang disebut dengan sholat tarawih. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara sholat tarawih ini simple. Prinsipnya sholat lail itu masna-masna, 2 rakaat. Sebagaimana pernyataan beliau sallallahu alaihi wasallam, sholatul lail masna-masna, bahwa sholat malam, sholat lail itu adalah 2 rakaat. Lalu bagaimana yang 4? Yang 4 juga sahih, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau melaksanakan sholat lail itu 4-4-3. Jadi 4 rakaat, kemudian 3 rakaat. Meskipun hadis ini mengandung 2 pemahaman di kalangan para ulama. Pemahaman yang pertama adalah bahwa makna 4-4-3 itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Ini maknanya 4. Lalu kemudian 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Maka ini disebut 4 lagi. Setelah itu kemudian baru 3. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, memang 4 rakaat salam, kemudian 3 salam. Sehingga memang untuk rakaat yang 4-4-3 itu mengandung perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan saya secara pribadi memilih kepada prinsip khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat itu dianjurkan. Maka kalau 4 sama 2 mana yang lebih utama? Lebih utama yang 2. Karena kalau 2 tidak ada perbedaan pendapat. Semua sepakat bahwasanya 2 rakaat salam itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau 4-4-3 itu di sana mengandung perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama tadi kita sampaikan memang 4 salam. Dan ini sebagaimana pula yang disebutkan di dalam mazhab Hanafi, tidak mengapa sholat 4 salam dan sholatnya tetap sah. Tetapi di kalangan para ulama di mazhab Syafi'i misalnya atau Syafi'iyah itu menyebutkan 4-4-3 itu tidak sah. Sehingga memang di sini ada perbedaan pendapat. Baik, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait mengenai masalah rakaatnya. Prinsipnya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam tarawih tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat. Tetapi kalau kemudian kita membaca di dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam ada kalanya idza staiqadha minan naum, ketika baru bangun dari tidur, beliau mengawalinya dengan rakaataini khafifataini, mengawali dengan 2 rakaat ringan sebelum menunaikan ibadah sholat lail atau sholat tarawih. Inilah yang dikerjakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mengenai masalah sholat tarawih ini tidak ada doa-doa khusus.
Biasanya di beberapa masjid itu ada doa-doa khusus. Tetapi sesungguhnya tidak ada tuntunan mengenai masalah doa-doa khusus pada saat bulan Ramadan. Ada yang kalau sudah 4 rakaat berdoa, ada yang 4 rakaat berdoa, kemudian pada saat selesai juga berdoa lagi. Itu tidak ada tuntunan doa-doa khusus. Barangkali yang ada doa-doa semacam itu adalah inisiatif dari takmir masjidnya. Tetapi kalau dari tuntunan itu tidak dituntunkan mengenai doa-doa khusus. Seperti kalau di tempat kita misalnya sering mendengar ada yang mengamalkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian astagfirullah, as'alukal jannah, kemudian wa'udzubika minan nar. Nah, ini bukanlah doa sholat tarawih. Ini bukan doa sholat tarawih. Bahkan lafadznya juga tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah iktibas dari para ulama. Sesungguhnya ini ada dalam Sahih Ibnu Huzaimah ketika orang hendak mencari Lailatul Qadar, maka diperintahkan oleh Nabi dalam hadis Ibnu Huzaimah itu untuk mengucap tahlil, persaksian asyhadu alla ilaha illallah, kemudian diperintahkan untuk banyak istighfar, kemudian meminta surga dan dijauhkan dari api neraka. Jadi ada perintahnya tetapi tidak ada lafadznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu juga bukan perintah untuk doa sholat tarawih, tetapi itu doa bagi siapa saja yang ketika dia menggapai Lailatul Qadar. Demikian pula doa yang lain, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu juga bukan doa sholat tarawih. Karena banyak orang menganggap bahwasanya ini adalah doa sholat tarawih, khususnya di Jogja, yang biasa diiringi dengan doa-doa tersebut pada sela-sela sholat. Biasanya ada imam atau asisten imam, biasanya ada asistennya ya. Kemudian asistennya berkata, Allahumma innaka afun, jamaahnya ikut, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa, semua bilang tuhibbul afwa fa'fu anni dan seterusnya. Ini sesungguhnya bukan doa sholat tarawih. Ini juga doa untuk menggapai Lailatul Qadar. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu dikerjakan, doa apa yang perlu diucapkan ketika kita menggapai Lailatul Qadar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, sehingga doa ini semestinya tidak hanya dibaca pada saat sholat tarawih, tetapi bisa dibaca sepanjang malam. Dan teknis pembacaannya adalah sendiri-sendiri. Ya, dibaca sendiri-sendiri, dibaca sepanjang malam, tidak harus di sela-sela sholat tarawih, tidak harus pada saat selesai sholat, tetapi kapan saja ketika kita mengharapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Namun memang karena ada satu kebiasaan di tengah-tengah kita yang membacanya di sela-sela sholat tarawih, sehingga ini dianggap sebagai bagian dari bacaan tarawih, padahal bukan. Nah, disinilah pentingnya kita memberikan edukasi kepada jamaah mana yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mestinya kita mengajarkan kepada jamaah di dalam beribadah agar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya kita mengajarkan sebuah doa dan perlu diberitahu doanya itu doa apa dan bagaimana teknisnya. Jangan sampai kemudian dibaca setiap kali sela-sela sholat tarawih lalu dianggap bagian dari tuntunan. Sehingga kalau tidak berangkat ke masjid kemudian tidak sholat tarawih. Kenapa tidak sholat tarawih? Tidak hafal doanya Ustadz. Nah, jadi kemudian dia mengatakan tidak hafal doanya. Qadarullah, saya termasuk orang yang beberapa kali menjumpai jamaah yang kalau di rumah tarawih mboten lah kok mboten hafal dongane. Nah, karena mereka merasa belum hafal doanya, lalu kemudian tidak sholat tarawih. Padahal itu bukan bagian dari doa-doa sholat tarawih, tetapi doa untuk menggapai Lailatul Qadar. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga
tarawih di bulan Ramadan ini prinsipnya adalah sholat santai, sholat istirahat. Maka sholatnya tidak boleh ngoyo, tidak perlu tergesa-gesa, apalagi ngebut. Jadi santai, tenang, karena ini adalah sholat yang kita kerjakan dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak selayaknya tergesa-gesa. Apalagi Nabi pernah berpesan di dalam segala sesuatu kita tidak boleh tergesa-gesa, apalagi dalam ibadah. Al-ajalah minasyaiton, tergesa-gesa itu dari setan. Jadi hendaknya kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tergesa-gesa. Kemudian pada saat sholat tarawih itu ada witir. Di beberapa saat yang lalu ketika kita membahas bab witir, sudah kita sampaikan variasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berwitir. Ada riwayat dari beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat sholat itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ada pula tadi 4 rakaat, 4 rakaat, 3. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ada pula 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, lalu 3 rakaat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Sehingga kita tidak perlu kemudian memperdebatkan mengenai masalah teknis tata cara sholat witir, tata cara sholat lail, karena semua ada riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama itu adalah hadis yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan, maka itu bisa kita amalkan. Malah lebih baik kita tidak membatasi pada satu cara, supaya jamaah mengenal variasi beberapa cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, kemudian sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya pada saat sholat tarawih di 10 ke atas, ada pula yang menyebutkan 15 ke atas, ada pula yang menyebut 20 ke atas, itu hendaknya pada saat witir itu disertai dengan bacaan doa kunut bagi yang hafal. Kalau tidak hafal tidak perlu dipaksakan. Ini hukumnya adalah sunnah kalau memang hafal doa kunut witir tersebut. Dan selayaknya pula bagi jamaah untuk senantiasa ikut kepada imam sampai akhir. Jadi tidak memisahkan diri dari imam. Ini juga adab seorang makmum kepada imamnya. Jadi adab seorang makmum kepada imamnya hendaknya mengikuti imamnya sampai selesai. Jadi tidak memisahkan diri dari imamnya. Dan ini juga ada keutamaan tersendiri. Dalam hadis Nabi disebutkan, man qama ma'al imam falam yansharif. Barang siapa yang dia berjamaah bersama dengan imam, dia sholat lail bersama dengan imam, lalu tidak meninggalkan imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dicatat baginya sholat semalam penuh. Jadi akan dicatat baginya sholat semalam penuh jika kita mengikuti imam sampai selesai. Maka melarikan diri di rakaat ke-8 itu bukan langkah yang tepat. Kenapa? Karena berarti tidak mengikuti imam sampai selesai, sehingga kehilangan keutamaan mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Maka agar tidak kehilangan keutamaan tersebut, ikuti imam sampai selesai. Lah kalau imamnya panjang ikuti saja, kalau cepat ikuti saja, kalau 11 rakaat ikut saja, kalau 21 atau 23 ikut saja. Kalau ternyata kemudian imamnya, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat sholat tersebut menggunakan kunut pada saat witir, ikut juga. Karena sebagian beberapa saat ketika di bulan Ramadan, beberapa saat yang lalu saya melihat ada sejumlah jamaah yang tidak ikut kunut bersama dengan imamnya. Jadi tidak kunut bersama dengan imamnya. Ingat, ini kunut witir ya, bukan kunut subuh. Jadi ini kunut witir. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, maka ikuti saja. Pentingnya di sini kita untuk menjaga persatuan. Pentingnya untuk menjaga persatuan ketika kita berjamaah di satu masjid. Maka ikuti imamnya. Selama di situ ada tuntunannya,
ada contoh dari para salafus soleh, maka kita ikuti. Tetapi kalau kemudian tidak ada contohnya, maka tidak perlu kita ikuti. Baik, ini untuk sholat taraweh di bulan Ramadan.